Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah Pelkat Gerakan Pemuda yang dilaksanakan secara video recording. Untuk pelayan firman pada malam hari ini adalah Pendeta Ari Kudubun STH. Kiranya ibadah ini menjadikan masa muda kita kuat dan perkasa. GPers, mari kita bernyanyi, satukanlah hati kami, dan kaulah harapan. Mari kita saat teduh sejenak. Rekan-rekan pemuda, mari menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita bernyanyi dari Kitab Bakti 24, bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Mari menghadap Allah. Surah
satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini, sehingga Engkau telah mengumpulkan kami di video recording ini ya Tuhan, untuk melakukan ibadah gerakan pemuda. Tuhan, kiranya Engkau berkati pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 100 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Mari kita membaca Mazmur secara silih berganti seperti pembacaan Mazmur. Mazmur 100 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima yang menyatakan Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan itu baik. Demikian pembacaan Mazmur. Untuk merespon pembacaan Mazmur, mari kita bernyanyi dari Kitab Bakti 20, Umat Tuhan, mari datanglah. Selamat malam teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah pada saat ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami hendak mengerti kembali kebenaran sabda-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami supaya dengan bantuan Roh Kudus-Mu kami bisa membaca, merenungkan, dan memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan nyata kami hari lepas hari. Tolonglah hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan apa yang Tuhan inginkan dan harapkan bagi kami, supaya firman Tuhan sungguh menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kejadian pasal 14 ayat 13 sampai 16. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbatin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka
kerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoban di sebelah utara Damsik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perkenalkan, nama saya Pendeta Ari Kudubun. Saya adalah Ketua Majelis Jemaat di GPIB Margo Mulyo Batu. Sebagian besar dari teman-teman pasti sudah mengenal siapa saya. Firman Tuhan pada hari ini menceritakan tentang pertolongan yang diberikan Abraham kepada keponakannya yang bernama Lot. Lot itu adalah anak dari Haran. Haran itu adik daripada Abraham. Jadi Lot adalah keponakan dari Abraham. Jadi awalnya Lot itu tinggal bersama dengan Abraham. Pada waktu Abraham pergi ke tanah perjanjian, Lot bersama-sama dengan Abraham. Tapi karena ada pertengkaran antara para gembala Abraham dan para gembala Lot, membuat mereka terpisah. Abraham tinggal di negeri Kanaan, sedangkan Lot tinggal di lembah Yordan, atau tepatnya di daerah Sodom. Nah, pada suatu hari teman-teman terjadi sebuah pertempuran besar di daerah yang bernama Sidim, dekat Laut Mati. Pertempuran antara persekutuan 4 raja melawan persekutuan 5 raja. Yang menang siapa? Yang menang bukan 5 raja ini, melainkan yang menang adalah 4 raja. Nah, karena yang 5 raja ini kalah, maka 4 raja ini menawan para penduduk dari 5 raja yang kalah ini. Salah satu kota yang kalah adalah kota Sodom. Ingat tadi teman-teman, Lot ternyata adalah salah satu dari penduduk kota Sodom. Sehingga kemudian Lot itu ditawan. Lot menjadi tawanan dan bisa jadi nanti akan menjadi budak dari 4 raja yang menang tadi. Ada seorang pelarian perang datang kemudian kepada Abraham, lalu menceritakan apa yang sudah terjadi. Abraham yang mendengarkan bahwa keponakannya itu ditawan, lalu segera dengan sigap memilih 318 orang pilihan untuk bersama dengan dia menyerang 4 raja yang telah menawan para penduduk Sodom dan Gomora, dan termasuk di dalamnya adalah Lot dan saudaranya. Abraham dengan segera berangkat menuju ke daerah Dan dikatakan, lalu menyerang pada malam hari bala tentara dari 4 raja tersebut. Dan puji Tuhan, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ternyata Abraham dapat memperoleh kemenangan. Sehingga Abraham bisa membebaskan para tawanan, termasuk siapa? Keponakannya sendiri, yaitu Lot bersama dengan keluarganya. Benda-benda jarahan bisa dibawa pulang. Orang-orang yang ditawan bisa dibawa pulang. Dan itu merupakan sebuah hal yang luar biasa dari apa yang dilakukan oleh Abraham. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Lot yang tadinya tawanan sekarang telah bebas. Oleh siapa? Oleh pamannya sendiri yang bernama Abraham. Abraham itu menjadi penolong bagi Lot. Lot yang menderita karena ditawan oleh 4 raja tadi, sekarang telah bebas. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bukan sebagai tawanan, tapi mungkin saja kita pada posisi seperti Lot yang mengalami kesulitan dan membutuhkan pertolongan. Dan kadang-kadang dan terkadang ketika kita membutuhkan pertolongan, Tuhan itu
datang dengan mengirimkan seorang penolong bagi kita. Coba diingat dari kita kecil sampai kita dewasa pada saat ini. Siapa saja yang pernah menolong kita? Ketika kita mengalami saat sulit dalam kehidupan, siapa yang Tuhan hadirkan? Saya yakin Bapak Ibu, teman-teman, banyak yang Tuhan hadirkan untuk menolong kita. Mungkin itu orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita sendiri, atau orang yang jauh. Siapapun dia, ketika kita ditolong oleh orang, pasti kita harus mengucapkan terima kasih. Dan orang yang baik adalah dia juga tidak pernah melupakan jasa daripada orang yang menolong tadi. Nah, sekarang teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau Tuhan menghadirkan Abraham dalam kehidupan kita, bisa jadi posisinya dibalik. Kita yang menjadi Abraham bagi orang lain. Bisa jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita yang diminta untuk jadi penolong bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi lot-lot yang ada di sekitar kita. Kalau kita ditempatkan pada posisi yang demikian, jangan kemudian kita mengatakan, saya tidak mau. Karena bisa jadi teman-teman, orang yang kita tolong itu akan menjadi penolong suatu saat nanti bagi kita. Kehidupan itu selalu berjalan. Bisa jadi kita menjadi penolong bagi orang lain, dan suatu saat kita bisa menjadi yang ditolong oleh orang lain. Jangan pernah kita memperberat langkah kita atau memperberat tangan kita, memperberat hati kita untuk menolong orang lain. Biarlah ketika kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita, baiklah kita meringankan kaki kita, tangan kita, hati kita, waktu kita, bahkan dompet kita untuk menolong orang lain. Jangan hanya kita maunya ditolong, tapi tidak mau menolong. Jadilah Abraham juga dalam kehidupan, bukan hanya menjadi Lot. Itu yang pertama teman-teman yang kita bisa pelajari dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang kedua teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita memperhatikan ayat 14, coba perhatikan teman-teman Alkitabnya. Orang yang dipilih Abraham itu berapa jumlahnya? 318 orang. 318 orang saja teman-teman. Dan melawan bala tentara dari 4 raja. Logikanya yang menang seharusnya 4 raja ini, karena ada 4 bala tentara. Tapi ternyata kok kalah hanya dengan 318. Kenapa Abraham dengan 318 bisa menang? Semua karena pertolongan Tuhan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, 318 itu sebetulnya adalah bilangan dari huruf-huruf Eliezer. Kata Eliezer itu artinya Allahku pertolongan. Allahku pertolongan. Kita ingat cerita Gideon. Gideon melawan musuh bukan dengan banyak pasukan, tapi Tuhan mengatakan pilihlah 300 orang saja. Hanya dengan 300 orang ternyata Israel dapat memenangkan pertempuran. Kenapa? Karena ada Allah bersama dengan dia. 300 orang untuk mengatakan kepada orang Israel kemenangan Israel bukan karena kuat dan gagah orang Israel, melainkan karena Tuhan ada di pihak Israel. Karena Tuhan berperang bersama dengan Israel. Itu yang diyakini oleh Abraham, teman-teman. Kalau teman-teman membaca bacaan kita selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya dari bacaan kita, Abraham memberikan persepuluhan sebagai ungkapan syukur kepada Melkisedek, Raja Salem. Dia seorang imam dari Allah yang Maha Tinggi. Kenapa Abraham memberikan persepuluhan sebagai ungkapan syukur? Karena Abraham tahu kemenangannya itu karena ada Tuhan bersama dengan Abraham. Hanya dengan 318
Abraham bersama dengan pasukannya bisa mengalahkan kumpulan 4 raja bersama dengan pasukannya. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin. Demikian juga dengan kita, teman-teman. Ini pelajaran yang kedua. Kita memang tidak mengalami atau kita tidak bertempur sama seperti Abraham melawan musuh-musuh kita. Tetapi dalam kehidupan kita, kita sering menghadapi pertempuran-pertempuran dalam pengertian pergumulan-pergumulan, masalah, persoalan. Bagaimana caranya kita menang? Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Jangan bilang, saya masih muda, saya masih kuat, pikiran saya masih jernih, saya bisa mengatasi segala sesuatu, saya tidak membutuhkan Tuhan. Jangan katakan demikian. Kita butuh Tuhan dalam setiap pergumulan persoalan yang kita hadapi. Karena kalau Tuhan ada bersama dengan kita, maka sebesar apapun pergumulan yang kita hadapi, masalah apapun yang kita hadapi, kita bisa melawannya dan kita bisa mendapat kemenangan. Sama seperti Abraham, hanya dengan 318 orang saja bisa mengalahkan 4 raja dengan bala tentaranya. Demikian juga dengan kita, teman-teman. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri, mintalah pertolongan dari Tuhan. Andalkan Tuhan di sepanjang perjalanan hidupmu, sejak dari masa muda sampai engkau tua. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk merespon firman Allah, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 47, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kasih itu sabar. Mari teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang saatnya kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, karena pada saat ini kami telah mendengarkan sabda firman-Mu. Terima kasih karena Engkau boleh mengajar kami, agar kami bukan hanya selalu meminta pertolongan dari sesama kami, tetapi kami juga harus bisa menjadi alat-Mu untuk menolong sesama kami.
Kami bisa menjadi Abraham bagi orang lain dan bukan hanya sebagai Lot di dalam kehidupan ini. Dan terima kasih Engkau mengajar kami juga untuk bisa mengandalkan Engkau dalam setiap perjalanan, pergumulan, masalah yang kami hadapi. Karena kami tahu kalau dengan Engkau ada bersama dengan kami, maka tidak ada satupun yang bisa melawan kami. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bagi kami sebagai gerakan pemuda, biarlah Tuhan boleh menolong kami, agar kami tetap kuat menjalani kehidupan kami, agar kami lebih kuat lagi di dalam iman percaya kami kepadamu, agar kami tidak masuk dalam bujuk rayu si iblis, di dalam pencobaan-pencobaan yang menyeret kami untuk jauh daripadamu. Biarlah ya Tuhan kami selalu boleh tinggal di dalam Engkau. Bahkan kami boleh menjadi pemuda-pemuda yang membawa berkat, membawa terang bagi banyak orang, khususnya di tengah keluarga kami. Kami menyerahkan kehidupan kami agar hari demi hari Tuhan membentuk dalam kuasa Roh Kudus-Mu agar lebih berkualitas dan lebih berkualitas lagi. Kami berdoa padamu ya Bapa, Tuhan memberkati bagi keluarga kami masing-masing. Kuatkanlah keluarga kami ketika saat ini sedang menghadapi banyak hal dan mungkin saja pergumulan-pergumulan kehidupan. Biarlah ya Tuhan kehadiran kami tetap menjadi berkat bagi keluarga kami, di mana kami tetap menjadi pendoa-pendoa bagi keluarga kami ya Tuhan. Keluarga kami tetap dipenuhi dengan cinta kasih daripada Tuhan. Berkatilah orang tua kami masing-masing, agar mereka juga tetap diberikan kesehatan. Sanak saudara kami, kakak adik kami dimanapun berada, biarlah pemeliharaan-Mu juga nyata bagi mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi gereja kami, GPIB Betania Jakarta, biarlah gereja kami juga tetap dalam kuasa pemeliharaan Tuhan. Para majelis, ketua majelis jemaat, para pendeta yang ada, dan bahkan seluruh warga jemaat dimanapun berada. Biarlah kami tetap disatukan di dalam ikatan cinta kasih dengan satu dengan yang lain. Sehingga Tuhan, persekutuan kami menjadi wadah menumbuh kembangkan iman percaya kami kepadamu. Kami mendoakan juga untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kau tahu akan apa yang sedang dihadapi pergumulan pandemi corona yang sungguh menghantam kehidupan bermasyarakat maupun dari segi ekonomi. Kami menghadapi goncangan Tuhan. Tapi kami percaya Engkau akan menolong kami untuk bisa melewati semuanya. Kuatkan, teguhkanlah para pemimpin bangsa kami, agar mereka bisa tetap bekerja keras untuk menanggulangi penyebaran virus corona ini. Untuk para dokter, para perawat, relawan, satgas yang bertugas untuk mengobati para pasien, atau juga untuk mengurangi penyebaran virus corona ini, Tuhan, tolonglah mereka semua, agar mereka tetap diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan daripada Tuhan, sehingga akhirnya negeri ini bisa bebas dari pandemi corona. Bahkan untuk saudara-saudara kami yang lain yang ada di negara-negara lain, kami juga mendoakan mereka dalam pergumulan akan pandemi corona ini, agar mereka juga ditolong untuk bebas dari pandemi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kesempatan doa syafaat pada malam hari ini. Ampunilah dosa dan salah kami, sambut dengarkanlah doa kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. GPers, marilah mengungkapkan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya pada 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 77, bait yang pertama dan yang kedua, persepuluhanmu. Thank you.
Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini, sehingga kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu tadi ya Tuhan. Kiranya kami dapat merenungkan segala firman-Mu, dan kami dapat memahami apa isi dari firman-Mu. Kami juga telah memberikan sedikit apa yang telah kami punya ya Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi gereja dan pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Teman-teman sekalian, mari kita bernyanyi dari PKJ 268. Bait yang pertama dan yang kedua, Hai dengarlah anakku. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga kami dapat menyelesaikan ibadah gerakan pemuda pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya apa yang telah kami dengar pada malam hari ini dapat berguna dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, sekarang kami ingin melanjutkan segala aktivitas kami. Kiranya Engkau lindungi dan bimbing serta-sertai kami. Jauhkanlah kami dari yang buruk dan yang jahat. Kiranya Engkau mau lindungi kami selalu ya Tuhan. Dalam segala aktivitas kami pada hari-hari selanjutnya, Engkau jauhkan kami dari segala yang buruk dan yang jahat. Ampunkan juga segala dan dosa kami ya Tuhan. Dosa-dosa yang telah kami perbuat sengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin.